Wah, selamat pagi Pastor. Majua-jua. Majua-jua kita. Pak bangun ya, perangin. Perangin Pastor. Ya. Pastor ginting ya. Ya, dibuat ginting kan dulu sudah sembolon. Sudah sembolon ya. Tidak ada kemungkinan lain. Memang diminta pernah supaya masuk bangun juga dari batu karang, tapi saya sempat sudah resmi. Sembolon. Sembolon dulu, jadi datang lagi dari Suka, jadi ya. Ginting Suka. Ya. Apa kabar Pastor? Sehat? Sehat, masih sehat. Puji Tuhan, kamu Pastor. juga? Sehat Pastor. Terima kasih. Ya, ya. Pastor. Kamu berkumis, saya juga. Ya. Nah, hari ini kami dari penerbit Khalia ingin berbincang dengan Pastor. Ya. Terutama dalam hobi Pastor di dunia tulis menulis. Ya. Ini ada beberapa buku, ini bahkan belum semua ini Pastor ya? Belum semua ya? Belum, ya. Karena ya misalnya lain dari sini ini masih draft sebenarnya. Masih draft ya Pastor ya? Yang habis, saya lihat tidak ada lagi di situ. Ya, ini bahasa Belanda ada juga ini. Ada juga sih bahasa Belandanya ya Pastor ya? Ya, ini ada juga. Sudah mau habis, ya, macam-macam lah. Oke, Pastor. Ya. Boleh cerita Pastor, kapan pengalaman pertama mulai suka dunia tulis menulis ini? Begini, saya masih 1-2 tahun di Pangandaran, jadi sering ada turis bertemu di jalan atau di mana ditanya sama saya, bagaimana tidak ada buku tentang rumah ini atau tentang Danau Toba atau semua itu. Jadi saya mulai mengetik dan sempat 1 tahun lamanya. Ya, kalau ada yang meminta seperti begitu, saya langsung memberikan fotokopinya. Fotokopi ya Pastor? Ya, setelah itu datang Pastor Elias, itu yang paling saya ingat. Elias, mengapa tidak dicetak? Ya, tidak pernah saya memikirkan itu. Saya bilang, tapi memang sudah agak lengkap, bisa dilengkapi lagi buku ini terlebih. Oh, tentang Samosir ya? Ya, Samosir bahasa Indonesia habis. Oh, ya, manis-manis. Selayang pandang. Oh, itu dalam bahasa Belanda? Ini bahasa Belanda, bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga. Ada, pernah juga dicoba bahasa Jepang. Oh, Jepang, oke. Ya, ini hanya untuk keterangan untuk turis-turis yang agak sederhana, tapi dengan foto dari Pastor Philippus semua itu. Teks juga itu, ya. Jadi mulai dengan itu, karena saya lihat laku dan sering saya dengar ada peribahasa bahasa Latin, kalau kata-kata ya selalu melayang-layang begitu. Verba volant scripta manen tetap tinggal. Jadi sayang memang. Saya juga sering memikirkan andai kata tidak ada pengarang Injil, dari mana kita mungkin kenal Yesus. Jadi berterima kasihlah sampai orang membuat. Dan ya, tidak bosan saya membuat itu. Tidak bosan ya Pastor ya? Seperti ini, ya sejarah kuskupan ini 50 halaman pertama, terakhir dari Pastor Guido, sudah agak lengkap semua ini. Supaya orang tahu bagaimana kira-kira datang orang pastor yang lain. Dan di sini pribadi semua. Karena saya anggap menganggap penting semua misionaris 140 dari luar, ada juga dari India 2 dan dari Swiss 5. Ya, ini masih kurang lengkap waktu itu. Ya, jadi 135 dari Belanda dulu, yang lain Swiss, India. Ya, Kapusin ya Pastor ya. Jadi ini sudah diperbaiki, sekarang ditambah lagi, sedang dibuat untuk sekali lagi dicetak ini. Ya. Itu cetak ulang lagi Pastor ya? Iya, yang membuat. Ya. Baik Pastor. Sudah itu banyak saya buat buku dari Kentilus Asser. Siapa sosok? Ya, ada seorang Kapusin yang diangkat dulu di Belanda itu khusus untuk menulis tentang terlebih untuk misi.
Karena ada di Kalimantan, ada di Sumatera, mulai juga di Tanzania, ada juga di sini, supaya membuat buku. Jadi dia buat 2 buku sangat bagus tentang perkembangan gereja Katolik di Sumatera. Habis buku itu sayang. Satu ini yang ada satu yang ada ini umum. Ini umum Pastor ya. Ya, untuk Batak. Jadi laporannya pastor inilah mengenai Ya, dia sangat Karya mempelajari dan saya menerjemahkan saja yang dia tulis dalam bahasa Belanda. ya. Ya, ini juga Kalimantan. Jadi bagus sekali. Jadi saya menerjemahkan. pastor menerjemahkan ya. Oh, ini gambar pastor. Iya, supaya tidak hilang, dan pastor itu sangat dipuji oleh kami karena walaupun tidak pernah kerja di sini, tapi begitu mengerti ya kerja itu, Kentilus, pandai menulis, Pandai menulis ya pastor. pandai. Mungkin beberapa umat ataupun Ya. beberapa kita dari yang suka membaca buku pastor penasaran gimana cara pastor membuat sebuah buku, apa langkah-langkah yang pastor lakukan? Maksudnya Membuat apa? membuat buku, menulis buku. Ya, Bagaimana caranya pastor menulis buku? Apakah pastor selalu membuat catatan kecil atau bagaimana ya? ya itu yang dari permulaan, mulai di Pakat pun belajar bahasa Batak. Sebenarnya diminta uskup supaya Pastor Rompa, teman saya, mengajar saya bahasa Batak. Saya belum tahu apa-apa di Pakat. Datang Pastor Rompa, tidak ada waktu saya. Saya begitu sibuk, tidak bisa. Nah, kalau begitu harus saya sendiri, saya pikir. Memang dulu ada Pastor Marianus van den Akker, Pastor Ari masih setengah tahun dan begitu, tapi saya tidak dapat lagi. Ya, jadi sendiri, jadi perlu sekali buku catatan. Oh, pastor bikin buku catatan. Selalu saya bawa kemana-mana. Kalau saya tiba-tiba mendengar satu kata yang baru, yang tidak pernah saya dengar atau apa, saya tulis begitu. Yang kedua, ada juga kamus bahasa Jerman ada di sini. Ada buku kamus Toba Batak, bahasa Belanda, tahun 1987. Jadi kalau dulu menjadi misionaris, itu menjadi kamus perutama. Ya. Kamus ini saya menerjemahkan ke sini. Kamus. Oh, ini. Ini bos, Ya. pastor ya. Oke. Karena ini bukan saya membuatkan, itu J. Warnek. Ya. Hanya saya menerjemahkan. Kadang-kadang menambah juga sedikit-sedikit, tapi 95% semua dari sini. pastor Iya. Pak J. Warnek ya. Ya, dan kerjasama saya dengan Bapak Sirombing di Medan, dia bersedia untuk memperbaiki. Ada di sini. Jadi banyak kecelakaan, ini sudah ke-8. Cerita ke-8 pastor ya. Iya, bagus kan? Iya pastor. Tambah lagi, tapi tidak dibuat lagi. Ya, jadi ini cukup berlaku. Dan yang ini yang saya sendiri membuat bahasa Indonesia Toba, ya ada juga, tapi sudah habis, tidak ada lagi, harus dipesan lagi. Jadi ini penting dulu buku ini. Sebenarnya Warnek seorang pimpinan HKBP ya. Oh, Jadi pendeta ya. buku ini diperkenalkan diundang oleh Bupati Terutung, jadi untuk datang ke Terutung untuk semua banyak orang lah, 500 waktu itu. 500 orang saat itu. Iya, jadi diundang dan semua membuat satu. Wah. Jadi waktu dicetak sudah laku langsung 500. Wih. Ya. Karena yang butuh sekali saat Ya itu. betul sekali, karena tidak ada sama sekali. Mereka tidak mengerti ini, jadi saya menerjemahkan Iya pastor. dan melihat gambar dan semua itu. Dan prinsip kedua, jangan dibuat mahal-mahal buku, karena berbeda pendapat banyak orang. Ada satu
buku yang sangat sederhana seperti ini tentang satu paroki, saya membuat hanya 15.000, tapi mereka menjual 100. Jadi tinggal di lemari semua, tidak yang laku. Jadi tidak mau saya itu. Kalau bisa semua buku-buku ini keluarlah, kalau bisa ada yang menolong, ada yang kapesin menolong itu. Jangan diminta lagi uang, tidak diperalatkan untuk mencari uang, jangan. Itu prinsip umum. Ya, Pastor. Karena ada nilai yang lain di dalamnya, bukan untuk mencari uang, tetapi ya untuk menghargai. Seperti ini juga ya, sama sekali tidak ada dulu bahasa Indonesia karo. Sekarang ya, Pastor ya. Ya, senari sering dipakai orang. Supaya bukan saya mulai membuat dasar, pas Bapak UT memperbaiki dan sejauh dia tahu dan semua itu, ya sudah itu diberi sama beberapa pastor Elias antara lain, dan juga pendeta dan awam lagi dan semua. Jadi semua mengatakan pantas dicetak, kan itu berani kami untuk mencetak ya, Pastor ya. Iya, memang 7 tahun kerja ini. 7 tahun mengerjakan ini, Pastor. Iya, 7 malam karena sangat sibuk di Kabanjaya dulu. Kadang-kadang 10 menit atau 1 jam, kadang-kadang ada 2 meja di kamar, satu kamar tidak pernah saya tutup. Untuk membuat ini. Untuk mengerjakan kamu. Ya, yang lain untuk paroki, urusan paroki. Nggak pernah bosan, Pastor? 7 tahun ini mengerjakan ini? Ada kadang-kadang hampir mau berhenti. Tapi kalau misalnya 1 minggu, 2 minggu berhenti, mulai lagi. Sayang juga. Karena ada kata dari Pastor Eduard Pareit sama saya, pernah saya sedikit kritis tentang membuat buku-buku ini. Ada yang tidak dibaca dan sudah sibuk dengan yang lain, mengapa harus lagi? Dia bilang, asal ditulis dengan baik dan teliti dan semua itu, selalu berharga itu. Itu dibilang sama saya. Pastor Eduard Pareit, ya. Jadi sayang kalau kamu tidak meneruskan katanya. Sayang kali. Teruskan saja itu. Jadi memberi semangat baru saya. Waktu itu ada beberapa kali terjadi begitu. Ini jelas, tetapi seperti membuat ini tidak begitu gampang dan tidak banyak orang berminat untuk ini. Tapi sekarang saya bangga ada ini. Datang, saya berikan sama bupati di sini, dan kalau ada bagian polisi atau apa yang baru, saya selalu memberikan ini. Ya. Sebagai tanda mata. Ya, tanda mata. Ya. Datang mereka ke pastoran, ke museum, langsung gubernur kalau datang pasti saya mau berikan juga itu. Baik. Sudah pernah gubernur sebelum ini. Ya, ada ini. Ya. Kalau di total ada berapa yang seingat pastor nulis buku? Ada berapa buku sudah pastor tulis? Saya rasa kira-kira 23. 23 buku? Iya, pernah saya dengan Chris kadang-kadang lebih tahu daripada saya. Ya, dan buku diterjemahkan juga dihitung. Iya. Dan buku kenangan kalau pesta paroki ini juga dihitung. Ada beberapa saya buat. 23 buku itu pastor sekarang kalau nulis buku pakai komputer atau? Selalu komputer. Selalu komputer. Kira-kira lebih 10 tahun lebih. Sudah 10 tahun lebih. Di Pangeruan, di Kabanjaya sudah sangat menolong kalau komputer itu daripada mengetik dulu dihapus dan semua ini ada komputer. Dari komputer pastor ya? Ini mungkin tidak. Kalau dan ini permulaan masih di-take. Ya, ini juga komputer yang Chris, kerjasama dengan Chris. Ya. Ya. Makanya berdua namanya sini. Ya. Sebenarnya banyak jasa Bapak UT tarikan, dan saya bilang jangan hanya saya. Ya. Kamu tidak mau dia. Tidak mau disebut. Tidak. Saya usulkan supaya buku ini ikut dia.
tahu juga banyak tentang budaya Karo. Ya, Tapi ya biarlah hanya bahasa saya kalau Iya, Pastor. ya. Buku pastor yang terbaru ini ya, mengenai Ya, ini. pesta imamat Ya. 50 tahun ya, Pastor ya. Ya, Ini seperti kumpulan diari, Pastor ya, catatan harian. ya, ya. Ya, bukan bentuk buku harian, tapi saya simpan semua. Pertama, semua surat yang saya pernah membuat ke keluarga di Belanda. Oh, surat-surat yang Iya, semua saya simpan. Iya, Dan juga dari mereka kepada saya masih ada. Iya. Ya, itu yang pertama, bersumber yang sampai Onarungu. Sudah itu, saya mulai ingat. Tapi yang umumnya ada catatan, kalau tidak ada, tidak mungkin membuat ini. Kita buat lagi, terlampau lama. Samping itu, masih ada pembicaraan dengan hidup, sudah pernah tahu. Ya, majalah hidup. Ya, masih dipikirkan atau bersedia buku ini disesuaikan sedikit, jadi atau over atau hidup, masih belum diputuskan. Ya. Saya tidak begitu tentang itu, tidak mau campur tangan apapun. Bebas mereka ya, Pastor. Ya, bebas. Dan kalau mereka mau ya terserah, tapi dan yang terakhir bisa menjadi pertama dari kamu 3 tahun. Tahun yang akan datang dibuat. Terima kasih, Pastor. Semoga saya bisa laksanakan. Itu rencana semua itu. Saya baca di buku Pastor ini, Pastor pernah menjadi seorang wartawan ya. Ya, dari majalah apa? Boleh cerita sedikit, Pastor? Begini, waktu Indonesia 50 tahun merdeka, jadi menjadi sangat aktual juga untuk Belanda untuk membuat surat kabar, karena dia dari banyak surat kabar, sebenarnya 11. Datang dia ditanya di Samosa, kebetulan dia di Samosa, di Tomok. Oh, ada seorang pastor yang di Pangeruran, mungkin bisa asal dari Belanda itu, mungkin dia berminat seperti itu katanya. Jadi datang dia, ya tidak pernah kenal saya itu, dan ya dia begitu hebat karena saya bahasa Batak dan semua itu. Ya, dia cukup antusias membuat. Dan sekaligus meminta supaya kalau ada untuk museum sudah ada pikiran supaya kalau ada orang yang membaca ini dan ada masih barang yang dulu diambil dari sini atau dibeli dari sini atau diambil supaya dikembalikan ya kalau mau membuat. Jadi ada beberapa yang menjawab itu kalau itu ada ya. Itu dengan Eindhoven, Dagblad Eindhoven ya. Saat itu Pastor jadi wartawan ya? Kami saya dekat sama mereka itu, karena kampung kami dekat kota itu. Ya, tapi dia tidak Katolik juga tidak, tapi dia senang berjumpa. Waktu itu karena menarik juga seorang misionaris, ada banyak minat untuk budaya, culture. Ya, saya merasa fundamental itu. Ya. Kalau tidak, kurang baik. Dan ada juga sedikit sebagai misionaris terakhir, jangan kita kenal seperti di Amerika Selatan, yang orang bilang sama Nuntius di situ, memang kami berterima kasih karena misionaris itu membawa kitab suci kepada kami dan semua itu, tapi sekaligus mereka merusak adat kami. Ya, itu dibilang. Jadi saya selalu ingat karena Nuntius itu yang dulu di Amerika Selatan itu menjadi Nuntius di Indonesia, datang ke Pangeruran. Monsinyur siapa? Iya, siapa namanya itu ya? Pilipasi. Dulu ada foto. Saya lupa. Tahun berapa itu, Pastor? Dia datang.
waktu mendirikan gereja Pangururan. Pangeruan, itu kira-kira 96 Oke. bulan itu. Oke, saya bisa telusur nanti Dia membantu juga ada di di buku ini. buku. Ya, Oke. tapi dia sudah penggantinya. Karena saya kirim buku ini, ya saya tentang itu sengaja saya nanti perlu itu atau dibakar atau itu saya, tapi perlu tahu itu menurut saya. Jadi sangat gembira dia membaca bahasa Inggris ini. Ya, ada sih. Ya, Ya. boleh. Ya. Jadi karena Ya. itu dia senang ya, karena budaya tetap Iya, dipelihara. dan beri bantuan waktu itu 10.000 dolar untuk gereja. Ya, Yang di Pangururan. Pangeruan. Ya. Ya, Yang ini, Pastor ya. ya. Jadi sudah dulu, sudah capek saya membuat ini. Mengapa lagi ke Karo? Ya, mereka sudah siapa yang mereka kurang tahu siapa yang bisa. Ya, saya bersedia kalau diminta, tapi harus mendukung saya. Uskup dengan Elias waktu itu. Oh, Pastor Elias. Provinsial dengan uskup, dan kan itu akhirnya memang Bisa jauh lebih bagus ini dari sini, Iya, Pastor. dan lebih apa itu ya Terakhir, Pastor. ya Apakah hobi membaca turut mendukung hobi Pastor menulis ini? Apakah hobi membaca? ya saya punya hobi ya untuk membaca. Hobi memang membaca, Pastor ya. Ya, saya lihat begitu yakin saya ada juga alat reader. Kalau ditulis memang benar-benar bisa ada misalnya dulu waktu kami kecil ada seorang yang kami sangat suka membaca itu. Saya baca lagi sekarang. Oh, bagus sekali dengan dialeknya dan semua itu. Jadi andai kata tidak ada buku, ya bagaimana itu? Ya, Ya, Pastor. jadi hanya sayang. Dan kedua, baru saya mendengar misalnya di negeri Belanda dipaksa di SD beberapa kali seminggu setengah jam harus membaca buku dibagi. Oh, Ya, diwajibkan. supaya orang karena selalu dengan HP dan semua itu tidak pernah berpikir lagi tentang buku, tapi supaya mencintai dan dibagi begitu. Jadi ada les khusus membaca buku Ya, Pastor. mulai dari SD. Itu di Belanda ya, Pastor, dengar? Iya, ya sudah menjadi program sekolah. Ya, kalau tidak semua HP dan tidak ada lagi membaca sesuatu atau